Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Safiana, nomor absen 10, dan teman saya Indira Rizkita Azahra, nomor absen 7. Kami dari kelas 12 IPA 5 ingin melakukan pengayaan kimia terkait dengan materi kesetimbangan kimia. Dalam materi kesetimbangan kimia terdapat konsep reaksi reversibel dan irreversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi searah yang tidak dapat kembali lagi dari produk menjadi reaktan. Seperti contohnya ada reaksi pembakaran bensin yaitu 2C8H18 ditambah 25O2 menjadi 16CO2 ditambah 18H2O. Yang kedua ada reaksi reversibel yaitu reaksi dua arah yang dapat berbalik ditandai dengan anak panah yang bolak-balik. Contohnya pembentukan gas N2O4 dari gas NO2. Reaksinya 2NO2 menjadi N2O4, begitu juga sebaliknya. Dalam materi ini juga mempelajari fraksi mol yang dilambangkan dengan huruf X merupakan perbandingan mol suatu spesi dibandingkan dengan mol total. Rumusnya adalah XP sama dengan NP per NP ditambah NT, di mana XP adalah fraksi mol zat pelarut, NP adalah jumlah mol zat pelarut, dan NT adalah jumlah mol zat terlarut. Selanjutnya ada konsep kesetimbangan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesetimbangan dinamis. Proses kesetimbangan dinamis atau keadaan setimbang merupakan keadaan di mana laju reaksi ke kanan akan sama dengan laju reaksi ke kiri yang menyebabkan reaksi seakan-akan berhenti. Namun, secara molekuler akan terus terjadi yang berakibat perbandingan konsentrasi dari masing-masing spesi baik reaktan dan produk akan tetap. Yang kedua, ada kesetimbangan homogen. Adalah kesetimbangan yang terjadi dalam campuran homogen atau semua spesi yang terlibat dalam reaksi memiliki fase yang sama. Contohnya yaitu seperti reaksi pembentukan amonia, reaksinya sebagai berikut. 3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3. Yang ketiga ada kesetimbangan heterogen. Adalah keadaan seimbang di mana spesi yang ada dalam kesetimbangan tidak bercampur dengan baik atau memiliki fase yang berbeda. Contohnya yaitu pembakaran sulfur. Reaksinya sebagai berikut. 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3. Materi selanjutnya dari kesetimbangan kimia yaitu ada konstanta kesetimbangan yang dilambangkan dengan K. Konstanta kesetimbangan merupakan harga perbandingan kuantitas dari produk dan reaktan dari suatu reaksi reversibel pada keadaan setimbang. Konstanta kesetimbangan dirumuskan dengan K sama dengan produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Dengan K sebagai konstanta kesetimbangan, produk sebagai komersial produk saat setimbang, reaktan sebagai konsentrasi reaktan saat setimbang, dan yang terakhir koef sebagai koefisiensi reaksi. Pada penjumlahan reaksi, maka K total adalah perkalian dari semua konstanta kesetimbangan dari reaksi yang dijumlahkan. Selanjutnya ada konstanta kesetimbangan konsentrasi yang dilambangkan dengan Kc. Konstanta kesetimbangan konsentrasi merupakan perbandingan konsentrasi dari produk dan reaktan dari suatu reaksi reversibel pada keadaan setimbang. Kc dirumuskan dengan molaritas zat reaktan pangkat koefisiensi dibagi molaritas zat produk pangkat koefisiensi. Nah, setelah tadi ada Kc, sekarang ada konstanta kesetimbangan tekanan atau yang disebut dengan Kp. Konstanta kesetimbangan tekanan merupakan perbandingan tekanan dari produk dan reaktan dari suatu reaksi reversibel dalam keadaan setimbang. Kp hanya berlaku untuk fase gas saja, karena secara stokiometri hanya gas yang dapat diukur tekanannya. Karena jika berada dalam wadah tertutup, gas akan memberikan tekanan ke segala arah. Sedangkan fase lain tidak demikian. Maka untuk penentuan Kp, fase lain Aq, S, dan L diabaikan. Kp dirumuskan dengan P produk pangkat koF dibagi P reaktan pangkat koF dengan Kp sebagai konstanta kesetimbangan gas dan P sebagai tekanan parsial.
Di kesetimbangan kimia juga ada faktor yang mempengaruhinya loh. Faktor yang mempengaruhinya itu ada perubahan suhu terhadap kesetimbangan. Ketika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah exotherm. Sedangkan ketika suhu dinaikkan, akan bergeser ke arah endotherm. Perubahan suhu ternyata menyebabkan terbentuknya kesetimbangan baru yang akan mengubah harga konstanta kesetimbangan. Nah, selanjutnya itu juga ada prinsip Leach-Utiliers. Prinsip Leach-Utiliers, bila pada sistem kesetimbangan diganggu dengan adanya perubahan suhu, tekanan atau konsentrasi dari salah satu komponen dalam sistem, maka sistem akan untuk melawan pengaruh perubahan untuk kembali ke keadaan setimbang. Prinsip Leach-Utilier hanya berlaku untuk kesetimbangan dinamis saja, sehingga pada reaksi-reaksi satu arah atau irreversible, prinsip Leach-Utiliers tidak berlaku sama sekali. Salah satu aplikasi dalam dunia industri dari prinsip Leach-Utilier adalah para produk amonia dengan proses Haber-Bosch. Yang terakhir itu ada kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pengikatan dan pelepasan oksigen dalam darah. Kesetimbangan yang terjadi dalam proses pengikatan oksigen dalam darah terjadi antara oksigen, hemoglobin, dan oksihemoglobin, di mana reaksi kesetimbangannya adalah Hb plus O2 menjadi HbO2 atau sebaliknya. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan saya, Indira, dan teman saya, Kezia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.